Selamat pagi, anak-anak yang hebat dan pintar, yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Sebelum kita belajar supaya lebih semangat, ayo kita tepuk anak ceria. Tepuk anak ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom. Ceki, ceki, yes, yes. Aku ceria. Ayo siapkan jarinya. Kita sebutkan satu-satu mulai dari jari kelingking ya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Kling, klong, kling, klong. Ini jari kelingking. Manis, manis. Ini jari manis. Teng, tong, teng, tong. Ini jari tengah. Jari telunjuk. Bibu, bibu. Ini ibu jari. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku kulipat dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk belajar dan bermain. Berkati kami semua supaya menjadi anak yang baik dan pintar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo sama-sama kita menghafal kembali ayat hafalan kita dari Mazmur 118 ayat 14a. Bunyinya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Amin. English time. Ayo sama-sama kita menyebutkan kembali kosakata bahasa Inggris kita tentang tanaman. Sama-sama ya. Carrot, broccoli, pineapple, coconut, sunflower, rose. Dua kosakata bahasa Inggris yang baru yaitu kunyit dan jahe. Kunyit itu turmeric, jahe itu ginger. Sekali lagi, kunyit itu turmeric, jahe itu ginger. Nah, anak-anak, dalam 1 minggu ini kita masih belajar tentang tema tanaman, subtemanya tanaman obat. Dan tanaman obat yang akan kita pelajari adalah tanaman obat, yaitu kunyit. Jadi, tanaman obat itu adalah tanaman yang biasanya sering kita jumpai kalau mama pulang dari pasar belanja. Atau bahkan ada juga di halamannya anak-anak, di kebunnya, mama atau bapak sudah menanamnya. Nah, anak-anak mau tahu apa saja itu tanaman obat? Ya, Bunda mau sebutkan dulu ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, siapa sih yang menciptakan semua tanaman yang ada di alam semesta ini? Siapa? Tuhan. Termasuk tanaman obat, Tuhan juga yang menciptakannya. Wow. Ternyata Tuhan itu baik sekali ya. Dia sudah menyediakan obat-obatan untuk kita lewat tanaman-tanaman yang dia sudah ciptakan. Nah, ayo sekarang kita mau menyebutkan macam-macam tanaman obat. Yang pertama yaitu turmeric. Apa tadi itu turmeric? Kunyit. Nah, anak-anak tahu kunyit itu untuk obat diare dan obat batuk, obat sakit kepala, dan kunyit ini juga bisa dijadikan sebagai antibiotik atau yang biasanya dipakai untuk campuran obat membuat tubuh kita kebal dengan bakteri atau virus yang jahat. Nah, sekarang kita mengenal tanaman obat yang kedua, yaitu ginger. Apa tadi itu ginger? Jahe. Hebat anak-anak. Ginger itu untuk obat sakit perut, untuk obat anti mual. Kalau misalnya mual, pengen muntah,
Nah, minum air jahe. Dan juga untuk obat sakit tenggorokan yang sudah mulai batuk. Itu boleh loh bikin air jahe, bikin teh, dikasih jahe, diminum hangat-hangat. Wow, segar di tenggorokan. Nah, selanjutnya kita mengenal tanaman obat yang ketiga, yaitu lidah buaya. Pasti ada ya di halaman atau ditanam sama mama di rumah. Nah, lidah buaya itu untuk menyembuhkan luka seperti luka bakar, luka goresan. Kalau terluka boleh diambil lidah buayanya, dibelah dan dioleskan di tempat yang terluka. Nah, lukanya nanti bisa cepat kering. Selain itu, lidah buaya juga untuk obat jerawat nih, seperti Bunda yang lagi jerawatan di mana ya? Nah, itu bisa diolesin dengan lidah buaya. Selain itu, juga untuk kesehatan pencernaan. Kalau ada yang susah BAB, buang air besar, nah boleh bikin jus lidah buaya atau bikin agar-agar lidah buaya. Nah, bisa membantu pencernaan menjadi lancar. Ada satu lagi, ternyata lidah buaya kalau kita jadikan makanan, dia bisa membuat mulut kita menjadi sehat dan terhindar dari bau-bau mulut. Nah, sekarang kita mau mengenal tanaman obat yang selanjutnya, yaitu daun sup. Biasanya mama kalau bikin sup itu pakai daun sup atau yang biasa disebut dengan daun seledri. Daun seledri manfaatnya adalah untuk mengobati asma. Asma itu sesak napas dan untuk mengobati darah tinggi. Ya, kalau ada orang tua yang darah tinggi atau naik tekanan, bisa minum rebusan daun seledri. Dan bisa juga untuk obat diabetes. Diabetes itu penyakit gula yang bisa membuat luka-luka di tubuh manusia dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh tanaman obat. Nanti anak-anak boleh tanya sama mama lagi ya, apa saja sih tanaman obat? Disebutkan dan disebutkan juga fungsinya untuk mengobati apa. Itu tugasnya anak-anak yang pertama, yaitu menyebutkan macam-macam tanaman obat yang kamu ketahui. Tugas anak-anak yang kedua yaitu mengenal huruf K, U, N, Y, I, T. Tahu apa bacanya? Bacanya kunyit. Nah, kita mau belajar membuat huruf K, U, N, Y, I, T menggunakan media beras. Caranya seperti ini. Nah, anak-anak, kita menggunakan bahan beras secukupnya saja ya. Lihat sedikit saja. Lalu wadah dan nanti minta tolong mama untuk tuliskan huruf K, U, N, Y, I, T. Nah, sekarang kita mau membuat huruf K dari beras. Kita tuang yuk berasnya. Kita buat huruf K ya. Ayo kita bentuk-bentuk huruf K. Nah, jadi deh huruf K. Sekarang huruf apa? Huruf U. Ayo kita buat huruf U. Huruf U. Setelah itu huruf apa? Huruf N. Ayo, anak-anak bisa tidak membuat huruf N menggunakan beras? Jadi deh huruf N. Setelah itu kita buat huruf apa selanjutnya? Huruf
Y. Kita buat huruf Y. Nah, jadikan huruf Y-nya. Sekarang kita buat huruf apa lagi? Huruf I. Kita satukan berasnya. Lalu kita buat titiknya di atas ya. Huruf I selalu ada titiknya kalau huruf kecil. Nah, seperti itu. Huruf apa ini? I. Sekarang kita buat huruf yang terakhir, yaitu huruf T. Ayo kita buat huruf T. Huruf apa ini? Huruf T. Anak-anak selamat mencoba di rumah ya, membuat bentuk-bentuk huruf kunyit menggunakan media beras. Kegiatan kita sudah selesai. Anak-anak jangan lupa rapikan peralatan belajarnya, disimpan ke tempatnya, mejanya dilap yang bersih ya, supaya kita tetap menjaga kebersihan rumah dan diri kita. Kalau tangannya kotor, boleh cuci tangan supaya tangan kita tetap sehat, tubuh kita tetap kuat. Nah, sekarang kita mau berdoa, angkat kembali jari-jari kita, mulai dari jari kelingking. Setelah itu kita berdoa bersama-sama ya. Kling klong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, tut, tut, jari telunjuk, bibu, bibu, ini ibu jari, oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku kulipat dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dan bermain. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan Bunda dari TK Immanuel. Anak-anak di rumah harus selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jaga jarak ya. Makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang paling penting adalah rajin berdoa dan mendengarkan cerita Alkitab. Besok anak-anak menggunakan baju kuning merah kotak-kotak dan sampai jumpa besok bersama Bunda Yuli. Dah.